Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan grand opening Rumah Tahsin Permata Quran untuk angkatan ke-6 dalam keadaan sehat walafiat meski ada pandemi saat ini. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum saya bacakan susunan acara pada hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya peserta Grand Opening Rumah Tahsin Permata Quran? Saya harap tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan mari kita berdoa semoga pandemi di negara kita segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti semua. Baiklah, saya selaku MC pada acara Grand Opening Rumah Tahsin Permata Quran angkatan ke-6 akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawah, acara yang ketiga sambutan ketua panitia, acara yang keempat sambutan ketua Yayasan Permata Quran, acara yang kelima taujih, acara yang keenam pembacaan tata tertib dan pengumuman kelompok, acara yang selanjutnya adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Para peserta sekalian, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah tilawah. Kepada saudari Mar'atun Nafiah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini menjadi berkah ya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ustazah Maryam. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya di sini sebagai ketua panitia. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya dalam
membantu melancarkan acara pembukaan Rumah Tahsin Permata Quran Angkatan 6. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih ya kepada Ustazah untuk segala masukannya dalam membantu kelancaran acara Rumah Tahsin Permata Quran Angkatan 6. Kemudian saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta Rumah Tahsin Permata Quran, baik yang ikut kelas pratahsin, talaki maupun tahsin di Rumah Tahsin Permata Al-Quran. Semoga dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir. Tetap semangat ya, walaupun tidak diterima di kelas yang diinginkan, tapi tetap harus menjaga semangat dari awal hingga akhir, sehingga dapat melancarkan bacaannya, dapat menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tetap menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan setiap saat, seperti itu. Kemudian saya informasikan pembelajaran aktif insya Allah akan dimulai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Maryam. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Permata Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Kasmijan Robbani SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan yang terbesar adalah nikmat Al-Quran kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk hidup bersama Al-Quran. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Segenap peserta tahsin di Rumah Tahsin Permata Quran yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di keluarga besar Rumah Tahsin Permata Quran, Pondok Tahfidz Permata Quran di Kartosuro. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Yang berikutnya, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada segenap peserta semuanya atas keikutsertaan, atas partisipasi dan pembelajaran di Rumah Tahsin Permata Quran. Semoga ini menjadi jalan-jalan kita untuk bisa menjadi ahlul Quran, untuk menjadi muqri'ul Quran, untuk menjadi hamilul Quran, sehingga hidup kita menjadi mulia dengan Al-Quran. Yang berikutnya, saya menyampaikan selaku ketua yayasan, menyampaikan rasa terima kasih, dan yang kedua, permohonan maaf apabila di dalam penyelenggaraan nantinya
ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama-sama. Selanjutnya kita menyampaikan selamat bergabung dan belajar di Rumah Tahsin Permata Quran di Kartosuro ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya, wabil khusus untuk seluruh peserta Rumah Tahsin Permata Quran. Saya kira demikian sambutan dari kami selaku Ketua Yayasan Pondok Tahfidz Permata Quran, Yayasan Permata Quran. Semoga bermanfaat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tahsin di Rumah Tahsin Permata Quran angkatan ke-6 ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Kasmijan. Untuk acara yang selanjutnya adalah Taujih yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Solihati Al-Hafidhah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam agenda kuliah perdana istilahnya ya dari Rumah Tahsin Permata Quran. Allah memberikan kesempatan, rahmat dan taufiknya kepada kita untuk berada di dalam majlis ini. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia termulia di muka bumi yang mendapatkan kalam yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan kalam yang mulia ini adalah Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan pedoman hidup kita yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya Allah menjamin pula orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Quran, berusaha untuk belajar, berusaha untuk selalu berlama-lama dengan Al-Quran juga akan digolongkan kepada makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya tidak akan berpanjang lebar, hanya menyampaikan sedikit bekal sebelum antuna sekalian mengikuti pembelajaran offline. Harus diketahui bahwa pertama kali yang harus ditekankan adalah bagaimana adab, ya, adab kita menuntut ilmu, terkhusus adalah tahsin sebelum mengetahui kemuliaan Al-Quran. Ukhtifilah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menuntut ilmu, terutama adalah ilmu Allah, itu adalah bagaikan kita mencari cahaya Allah. Maka di sini yang saya tekankan kepada juga para pembelajar tahsin yang ada di Permata Quran ini dan para alumni, sering saya sampaikan bahwa yang pertama yang harus diperhatikan adalah niat ikhlas, ya, untuk belajar Al-Quran ini. Bukan sekedar niat untuk mencari sertifikat, karena kalau sertifikat dibuatlah sangatlah mudah, ya, semenit pun jadi. Tapi niat ikhlas ini adalah benar-benar niat ikhlas kita karena Allah, ya, ingin belajar Al-Quran, ingin kita dekat dengan Allah melalui Al-Quran, bukan untuk yang lain, bukan untuk biar menjadi guru Al-Quran. Karena banyak, ya,
para alumni itu yang belum tuntas belajar, ini mohon bersabar, nanti yang belajar di Permata Quran saya berikan gambaran nih. Belajar Al-Quran di Permata Quran bukan untuk mencari sertifikat, tapi bagaimana kita benar-benar mengamalkan ilmu yang kita dapat minimal ya untuk diri kita sendiri, kemudian bisa diamalkan untuk keluarga dan diajarkan kepada yang lain. Syukur-syukur bisa mengajarkan kepada orang lain ya. Maka di sini dibutuhkan kesabaran, keikhlasan yang tinggi ya, terutama dalam hal niatan ini ya, benar-benar dibersihkan dari niat apapun selain adalah niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ya, akan insyaallah Allah akan mudahkan, akan berikan keberkahan dan dimudahkan jalan-jalannya, sehingga kita tidak ada niatan kecuali dengan niatan akhirat, tidak untuk mencari dunia. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita juga bermohon kepada Allah, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dalam menuntut ilmu ini ya, supaya Allah memberikan kesabaran ya, keistiqomahan ya, memberikan jalan untuk kita bisa istiqomah di jalan tahsin. Karena dalam belajar tahsin itu wajar kalau misalnya satu kelompok ada 10, sampai akhir pembelajaran itu tinggal 2, tinggal 1, tinggal 3 itu sudah biasa kami alami. Dan kami tidak juga mengejar banyak murid ya. Sedikit murid pun kita ajar ya, ketika memang benar-benar ingin niatnya belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dalam belajar nanti kita tidak boleh putus asa, atau istilahnya adalah kita harus sabat teguh ya, istiqomah ya, tidak mudah menyerah dengan kesulitan-kesulitan belajar Al-Quran. Karena sebenarnya kita termasuk orang ajam ya istilahnya, bukan orang Quraisy, bukan orang Arab, sehingga kita dalam belajar sebenarnya prinsipnya mudah ya. Kita berusaha menirukan, mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu seperti ya lahjanya orang Arab. Maka nanti di sini kalau misalnya dituntut harus mengucapkan makhorijul huruf, harus monyong, harus senyum. Nah, ini tidak perlu ketawa. Biasanya ada ya yang merasa lucu dengan dirinya sendiri sehingga ketawa-ketawa terus dalam belajar ya, sehingga malah tidak fokus. Nah, ini juga penting ya diketahui. Jadi kita dalam mengucapkan Al-Quran nanti ya memang harus menirukan ya. Kadang kita merasa aneh harus membuka dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar. Itu dalam pembelajaran. Kemudian motivilah sekalian, tentunya Allah sangat memuliakan ya orang-orang yang belajar. Jadi maka saya ucapkan barakallahu fikum najamian atas rahmat dan taufik sehingga antuna sekalian mau ya mendaftarkan diri di tahsin Permata Quran ini dalam rangka insya Allah untuk belajar membaca Al-Quran sebagai bekal kita nanti insya Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah sangat mengapresiasi ya hambanya yang mau belajar kalam mulia ini, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa Allah akan sangat memuliakan orang-orang yang mendekat kepada kalam Allah, kalam yang paling mulia yang disampaikan oleh Nabi yang mulia dan diajarkan oleh para malaikat yang mulia. Maka di sini di dunia pun ya Allah telah memuliakan dengan janji-janji Allah ya yang ada di dalam hadis Rasulullah. Di antaranya yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Yaitu orang-orang yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana diangkat ya sebagai keluarga Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Innallaha azza wa jalla ya ahlin minan nas, sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah ya, dari kalangan manusia. Qala ya, para sahabat bertanya ya, manhum ya Rasulullah,
siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlul lillahi ahlullahi ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Rasulullah bersabda, yaitu ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah, jadi pilihannya. Jadi makanya panjenengan ini termasuk dari sekian juta manusia di penduduk Kartusura ini, ya, adalah yang terpilih oleh Allah untuk insya Allah menjadi keluarga Allah. Ya. Keluarga di sini menunjukkan adanya kedekatan yang spesial antara manusia dengan Allah ketika ia dekat dengan Al-Quran. Maka kedekatan ini dilambangkan dengan adanya cinta, ya. Cinta yang akan menjadi sumber motivasi dalam kehidupan kita, yang memudahkan manusia melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Maka di sini sungguh kita menjadi mulia, ya, menjadi keluarga Allah. Contoh saja, kalau seseorang di dunia itu menjadi keluarganya presiden, tentunya akan sangat bangga sekali. Oh, itu bapak presiden itu adalah sepupuku misalnya. Itu bahagia sekali, bangga sekali. Apalagi kita menjadi keluarga Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita nafas gratis, ya, rizki, umur, ya, dan sebagainya di dunia ini. Alangkah kita bangganya, gitu ya. Bangga ini bukan untuk meniatkan diri untuk ujub, tapi bangga di sini adalah melanjutkan untuk kita semangat beramal solih, ya, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini orang-orang yang menjadi keluarga Allah ini tentunya menganggap semua perintah Allah itu bukan sesuatu yang mengekang, tapi adalah sesuatu yang menyenangkan, karena kita adalah hamba Allah yang cinta dengan kalamnya sehingga mencintai semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga kita yang di sini nanti dipertemukan di akhir hayat kita nanti di surga kelak, ya, para ahlul Quran ini dipersamakan, dipertemukan kembali. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua di dunia adalah bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu nikmat yang harus didambakan bagi orang-orang yang beriman. Sampai-sampai, ya, Allah memperbolehkan kita iri, ya, kepada nikmat Quran ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, la hasada illa fitnain rajulun atahullahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan, yaitu yang pertama iri terhadap orang yang dikaruniakan Al-Quran dan ia selalu membacanya siang dan malam, malam dan siang, ya. Nah ini, ya, sampai diperbolehkan. Yang kedua, bunyi hadisnya diperbolehkan iri yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu boleh iri kepada orang yang dikaruniai harta yang ia menginfakkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Subhanallah. Jadi iri yang dimaksud di sini adalah ghibthah. Ghibthah itu beda dengan iri yang lain, ya. Kalau ghibthah itu adalah iri dalam hal kebaikan sehingga kita termotivasi untuk mengikutinya. Kalau iri dalam hal keduniawan, kita iri kepada yang lain sehingga kita ingin memilikinya, bahkan merasa dengki terhadap pemilik kenikmatan itu. Tapi kalau kita ini adalah ghibthah, ya. Ghibthah itu pengen kalau ada orang yang membaca Quran bagus, kita pengen juga bisa bagus. Kalau ada orang yang ingin bisa tilawah banyak di dalam sehari itu, kita ingin tilawah banyak juga. Kalau ada orang yang menghafal Quran, oh kok pingin sekali menghafal, itulah ghibthah, ya. Ghibthah yang sangat dianjurkan dan merupakan kenikmatan yang harus kita dambakan dalam hidup ini. Kalau kita hidup biasanya kenikmatan yang selalu didoakan itu kan kenikmatan rezeki, itu pasti, ya.
atau yang masih lajang itu nanti menikah, atau yang ibu-ibu ini biasanya rezeki lancar, berkah barokah banyak gitu ya, anak soleh solihah ya, umur barokah ya, suami soleh ya, sayang istri dan sebagainya. Tapi ada satu nikmat yang mungkin kita lupa meminta kepada Allah, adalah nikmat Al-Quran ya, supaya kita dijadikan sebagai ahlul Quran, ahlullah ya. Ini yang menjadi catatan untuk kita semuanya, bagaimana kita mengikis ya hubud dunia kita ya dengan Al-Quran ini. Karena apalagi zaman sekarang, zaman di era digital yang begitu glamor dan sebagainya, yang tentunya nilai-nilai ukhrawi sudah mulai tergerus. Apa-apa ukuran sekarang itu adalah yang bisa difoto, bisa di-share dengan bagus, itulah status gitu ya. Sampai naudzubillah banyak orang memoto, menstatus ya yang tidak penting ya, misalnya lagi makan difoto makanannya ya. Jangan lagi makan ya, kadang lagi tahajud, lagi tilawah difoto juga gitu ya. Nah, ini bukan itu yang kita cari, tapi adalah bagaimana kita memang sejatinya menjadi hamba ya, hamba Allah yang tahu diri gitu ya, kepada kewajiban-kewajiban kita, termasuk kewajiban-kewajiban kita terhadap iman kita kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Allah memberikan kemuliaan ya, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Bahkan ya, tidaknya hanya yang pintar saja ya, tapi yang terbata-bata mengeja huruf ya, itu pun diberikan pahala 2 kali lipat ya, tidak 1 kali lipat lagi. Yang pintar ini pahalanya kalah sama yang terbata-bata ya. Nah, karena Allah sangat mengapresiasi atau menghargai ya susah payahnya, kesulitannya dalam usahanya, keringatnya yang kemeruntus ya, nafasnya yang ngos-ngosan dalam rangka belajar Al-Quran gitu ya. Maka di sini dalam hadis riwayat Muslim diwajarkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah ya. Orang yang mahir berinteraksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatata fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajroni ya. Sedangkan yang membaca Al-Quran yang dengan terbata-bata dan ia merasa sulit, susah gitu ya, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Itu kasih sayang Allah dalam rangka memuliakan orang-orang yang berinteraksi dengan kalam yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim ya menjelaskan bahwa kata mahir berarti di sini adalah tidak hanya pinter, tapi siap berinteraksi dengan membaca ya. Setelah membaca bagus, nanti menghafal, setelah menghafal juga memahami ya, mentadaburi, bahkan di sini mengamalkan isinya. Nah, pribadi seperti ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam masyarakat saat ini ya, karena akan berfungsi sebagai cahaya pencerah kehidupan umat yang akan terwarnai oleh ruh dan nilai-nilai Al-Quran. Maka kemuliaan Al-Quran juga diberikan kepada mereka yang masih terbata-bata membacanya. Jangan khawatir ya, dengan janji 2 pahala. Nah, maka apresiasi ini sebagai penghargaan atas kemauannya mendekatkan diri kepada Al-Quran mendekat diri pada Allah melalui Al-Quran. Maka jangan minder yang saya masuk kemarin mau masuk tahsin, di tes nggak masuk masuk pratahsin. Tidak apa-apa, karena memang kalau belajar itu harus runtut ya, sehingga kita nanti pun dalam mengajarkan kepada orang atau belajar tidak mengalami kesusahan. Dari yang paling termudah dulu baru menuju yang agak susah. Maka di sini kemauan dan keyakinan terhadap 2 pahala tadi ya akan menjadikan diri manusia itu untuk terus belajar dan membaca Al-Quran walaupun harus menghadapi kesulitan yang membosankan.
Saya sering dicurhati oleh ibu-ibu ya yang ikuti tahsin, ibu-ibu usia sebaya saya ya, ada yang 57 tahun, 67 tahun. Enggak apa-apa Us, tilawah di rumah, nanti kalau takut salah enggak apa-apa. Yang penting adalah panjenengan tilawah sebanyak-banyaknya. Ya. Karena untuk mendapatkan tilawah lancar, salah satu jalan yang harus ditempuh itu adalah banyak membaca Al-Quran. Ya. Belajar tahsin pun ya, beberapa kali kalau tidak mau membaca Al-Quran juga tidak akan bisa sampai ya bagus bacaannya atau baik bacaannya. Maka di sini Allah sangat memuliakan ya orang yang belajar Al-Quran. Tidak ada kebosanan yang paling bosan kecuali belajar Al-Quran itu. Saya pernah dinasihati oleh ustadz saya ya, bahwa menceritakan beliau dalam belajar Al-Quran mencari sana itu 2 tahun. Setiap hari itu hanya setoran 1 halaman. Dan sangat membosankan sekali ya. Salah satu huruf saja dalam mengucapkan itu besoknya harus diulang. Ya, bagaimana dengan membayangkan kebosanan? Sampai beliau bilang sangat bosan sekali. Makanya beliau mengatakan sampai bingung ibu-ibu kalau ada misalnya Ustadz saya minta belajar Al-Quran itu 2 bulan bisa selesai, bingung cara mengajar karena cara belajarnya bukan demikian. Belajar Al-Quran bukan untuk disusu-susu, bukan untuk ditarget, tapi adalah bagaimana sampai terbentuk habit ya untuk bisa kita membaca lancar tadi ya, supaya tidak terbaca-baca lagi. Jadi terbata-bata itu bisa diatasi dengan jam terbang yang tinggi ya dalam membaca Al-Quran. Entah kondisinya kayak apapun, yang penting membaca Al-Quran. Kalau toh pun di depan ustazah dituntut betul ya dibetulkan. Kalau di rumah lupa ya ma'fu anhu, yang namanya lupa ya Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Maka di sini kemuliaan yang diajarkan oleh Allah ya pada orang-orang yang berinteraksi dengan Quran dan disejarkan sama malaikat yang mulia dan taat. Subhanallah, malaikat yang mulia dan taat itu malaikat yang senantiasa melakukan perintah Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, kemuliaan yang diberikan oleh orang yang belajar Al-Quran itu adalah di sini nanti Allah akan memberikan kemuliaan sebagai pemimpin ya, sampai Allah memuliakan menjadikan syarat ya, syarat sebagai imam sholat itu adalah orang yang bagus Al-Qurannya. Maka di sini orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Kalau ada 2 orang Bu ya, dilihat dulu bacaannya yang paling bagus siapa. Kalau sama-sama bagus baru dilihat ya hafalannya banyakan mana. Kalau sama-sama banyaknya, sama-sama hafid 30 juz misalnya sama bagusnya ya, nggak mungkin ada yang banyak 31 juz, 30 ya. Nah itu dilihat baru umurnya lebih tua mana. Nah itu ya dalam memuliakan Al-Quran. Kalau sama-sama hafid ya, yang umur lebih tua tidak lebih bagus yang muda, ya dipilih yang muda tadi yang bagus interaksinya dengan Al-Quran. Nah, maka di sini kemuliaan ini subhanallah ya, sampai di zaman Rasulullah yang ditunjuk sebagai panglima perang adalah yang paling banyak hafalannya atau yang paling bagus Al-Qurannya. Nah, maka ini adalah begitu pula kalau kita memilih ya misalnya pemimpin di sekitar kita ya, Pak RT ya, yang bagus, yang baik Al-Qurannya ya. Kira-kira siapa lagi dia? Ini adalah yang teman juga. Kalau bisa memilih teman, pilihlah teman yang Al-Qurannya baik. Tentunya kita akan nanti menjadi baik. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dunia adalah Ahlul Quran akan selalu mendapat ketenangan, rahmat, naungan malaikat dan penyebutan namanya oleh Allah di hadapan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum di salah satu masjid Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkajinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa hafattuhumul malaikah, dinaungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut nama mereka di sisi malaikatnya. Jadi atuna sekalian yang mengikuti grand opening tahsin ini ya, ini adalah majelis yang mulia, majelis Al-Quran ya, yang saat itu mendengarkan, saat ini mendengarkan, menyimak ya, dicatat, disebut namanya oleh Allah di arsy ya, di hadapan para malaikat yang mulia. Subhanallah, betapa senangnya kita kalau tahu nama kita disebut di antara makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu pun malaikat juga mendoakan kita gitu ya. Nah, ini sungguh kalau ini menjadi orang-orang itu tahu betapa mulianya kita ya, tidak sebanding dengan kalau kita dipanggil misalnya menjadi tamu kemuliaan presiden yang dijamu, tidak ada kalahnya ya, tidak ada bandingannya, dan ini lebih mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan belajar Al-Quran sungguhnya ini adalah menjadi pengontrol diri kita ya, supaya kita itu waktu kita lebih efektif, lebih efisien ya. Jadi kita juga lebih barokah waktunya ya, lebih juga tertantang untuk semakin menambah amal soleh kita ya, untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kemuliaan yang keenam yang akan diberikan oleh Allah di muka bumi adalah orang yang belajar Al-Quran atau senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, akan mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Tentunya ibu-ibu akhwat tifilah sudah pada hafal hadisnya, pendek ya, hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kebaikan di sini diartikan sebagai keberkahan. Dan hidup yang berkah menurut hadis ini adalah hidup yang aktif bersama Al-Qur'an dengan semangat belajar dan mengajarkannya kepada umat. Maka hal ini dapat dipahami bahwa mengingat bahwa Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan hurufau, berarti kebersamaan ya. Seperti contoh misalnya ya, si fulan dan si fulan datang, artinya berdua datang bersama ya. Dan ini disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi ada kaitannya belajar Quran dan mengajarkannya. Bahkan ketika kita itu dalam proses belajar kemudian mengajarkannya, ini Allah memberikan balasan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam belajar. Jadi ada satu paket ya. Maka di dalam belajar Al-Quran ada adabnya ya, yaitu bagaimana kita berusaha taat kepada guru pembimbing kita untuk kita taat ya. Begitulah nanti kita juga mengajarkan kepada murid kita. Maka di sini kegiatan belajar mengajar Al-Quran ini sebaik-baik kegiatan di muka bumi ya. Maka banggalah ketika panjenengan menjadi guru TPQ ya, menjadi guru membaca Al-Quran. Jangan kalau ditanya aktivitasnya apa Mbak selain kuliah, hanya ngelesi Quran, hanya ya. Tidak ada hanya, tapi saya bangga saya ngelesi Quran misalnya ya, saya mengajarkan Quran, saya guru TPQ ya. Dan bahkan jangan-jangan itulah nanti yang menjadi pahala jariah yang mengalir kepada kita. Bayangkan kalau misalnya ada si fulan bisa membaca Al-Fatihah dengan betul, kemudian si fulan ini sholat dengan baik, Al-Fatihahnya dibaca sepanjang umur, misalnya si fulanah itu hidup 60 tahun, kita mendapatkan kiriman pahala Al-Fatihah saja itu sepanjang 60 tahun. Belum lagi nanti si fulanah mengajarkan ini, kita juga mendapat kiriman pahala dari yang diajarkan ya. Subhanallah ya. Begitulah Al-Quran sangat membuat waktu kita menjadi baik ya. Kebaikan, keberkahan waktu ya, ini akan diberikan kepada Allah ya, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Maka di sini janji Allah itu pasti ya. Dan hadis riwayat Bukhari
yang artinya sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang karena usaha kita, yaitu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta merah. Kalau unta merah sekarang itu ya mungkin mobil yang termahal apa kira-kira? Alphard kali ya, atau Pajero ya, atau mobil yang kayak yang bisa terbuka atasnya itu lebih banyak lagi ya. Bahkan lebih baik dari dunia dan seisi. Maka di sini kita sebagai orang yang beriman jangan sampai puas dengan apa yang kita miliki, ya belajar ya. Harus kita upgrade terus kemampuan Al-Quran kita supaya bacaan kita nyambung atau seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah balasan di dunia ya. Belum lagi kemuliaan di akhirat. Dan ini subhanallah ya, hal yang kita dambakan pertolongan di akhirat adalah syafaatnya. Dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran adalah syafaat dari Al-Quran. Maka hadis riwayat Bukhari ya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi ya. Karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang menjadi sahabatnya. Jadi yang namanya tilawah ya sebenarnya sama dengan al-hifdz, hafalan. Kalau zaman dulu memang para sahabat itu tilawahnya karena belum ada mushaf ya dengan hafalan ya. Maka kalau melihat hadis tadi ya, persahabatan ini ya, yaitu persahabatan yang terjalin dengan erat ya. Kalau namanya sahabat itu kira-kira kemana-mana bareng. Kalau ada si A, ada si B, itu namanya sahabat ya. Bukan berarti pula pun kita kemana-mana bawa Al-Quran, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Tapi bagaimana waktu-waktu kita dalam keseharian itu ya, minimal ya, kita mengikuti sunnah Rasulullah, memiliki wirid Al-Quran atau dzikir Al-Quran dengan melalui tilawah Al-Quran. Kebiasaan itu minimal, seminimalnya adalah 1 juz sehari ya. Dan kebiasaan itulah yang akan nanti menjadikan kita lebih akrab ya dengan Al-Quran sehingga kita layak disebut sahibnya Quran. Kalau kita mengaku sahibnya Quran kok tidak pernah tilawah ya, tidak memiliki hafalan, bahkan enggan ya dengan menyentuh mushaf saja ya, kita namanya bukan sahabat. Nah, ini yang perlu kita bangun, persahabatan yang tulus, persahabatan yang erat dengan Al-Quran, sehingga layak sahabat Al-Quran nanti diberikan pertolongan atau syafaat dalam menghadapi kesusahan di hari kiamat. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah Al-Quran akan menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil nanti. An-Nawas bin Sam'ah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, pada hari Quran kelak akan didatangkan Al-Quran, wa ahlihi, dan ahlinya, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang dahulu melaksanakan isinya di dunia, taqaddumuhu suratul Baqarah wa alu Imran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju ya, membela orang yang berinteraksi dengannya. Subhanallah, ini hadis riwayat Muslim. Sehingga hadis ini memuat pesan keimanan terhadap hari akhirat ya. Orang-orang yang beriman sedikit pun tidak akan pernah ragu dengan penjelasan Rasulullah ini ya. Pembelaan ya 2 surat ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ya. Bahkan Allah juga mengangkat wibawa seorang ya, orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini ya. Inilah pembela kelak di hari kiamat ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang agung. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dikatakan kepada orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran,
bacalah, naiklah dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membacanya di dunia. Nikmatilah bacaan Al-Quran. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang dapat kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa keutamaan Al-Quran di akhirat ada di balik persahabatan seorang muslim dengan Al-Quran, sehingga sejak di dunia telah disebutkan ya sahibul Quran ya kan. Kemuliaan yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang belajar Al-Quran atau berinteraksi dengan Quran adalah Allah memberikan janji sumber pahala dan rahmat yang paling mudah untuk kita dapatkan. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa miman harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka hadis ini menggugah keimanan kita. Adakah kerinduan dan keyakinan dalam hati kita akan besarnya pahala dan rahmat dari Allah di balik Al-Quran yang mudah kita jangkau ini? Maka alangkah ruginya jika Al-Quran hanya menjadi bacaan saat bulan Ramadan saja. Lebih dahsyat lagi kerugian itu kalau baru mau membaca saat ada kematian saja di keluarga kita. Na'udzubillah, merugi sekali apabila kita hanya mendengarkan bacaan saat kita sudah menjadi mayat. Ya, dibacakan Al-Quran pertama kali dan yang terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka sudah tidak terbayang lagi besarnya kerugian itu kalau waktunya sudah sampai. Maka orang-orang yang tidak pernah sepanjang hidupnya menyelesaikan Al-Quran, membaca 30 juz sampai akhir hayatnya, itulah kerugian yang sangat besar. Maka peluang beramal di depan kita sangat banyak ya. Peluang pahala juga banyak sekali, dengan mudah kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Maka di sini mari ya kita memperbanyak serius ya, memperbanyak usaha kita untuk menggapai janji Rasulullah ini. Dan kita harus merasa khawatir kalau sampai saat ini belum mau tilawah secara rutin. Yang terjadi adalah tercabutnya keimanan, keinginan ber-Al-Quran dalam diri kita, sehingga tausiah apapun tidak akan dapat menggugah diri kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bersemangat ya, untuk mencari pahala yang mudah ini melalui Al-Quran. Kemuliaan yang kelima, Al-Quran akan mengangkat derajat kedua orang tua kita yang berhasil mendidik kita dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran kedua orang tua kita nanti tidak bisa membaca sekalipun, tapi kalau dididik dengan Al-Quran, kita menjadi Al-Quran, pahala akan mengalir, kemuliaan akan mengalir kepada orang tua kita. Dari riwayat hadis Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim, yang artinya barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, maka pahala pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan disematkan mahkota yang sinarnya lebih bagus dari sinar matahari, lebih terang dari sinar matahari. Kedua orang tua kita berkata, "Mengapa diberi seperti ini, wahai Allah?" Maka Allah menjawab, "Ini karena engkau berdua telah mengajarkan Al-Quran kepadanya atau kepada anakmu." Maka di sini hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan, terutama di akhirat kelak. Bahkan sumber birrul walidain yang terbagus, yang terbaik kepada kedua orang tua. Hadiah terbaik kepada orang tua kita yaitu Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari setiap hari. Yang keenam, kemuliaan yang Allah berikan di hari akhir kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Quran adalah
Al-Quran menjanjikan balasan dari Allah berupa senilai seekor onta, bahkan lebih ya, dari onta itu sendiri. Digambarkan di dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud, ya, yang artinya siapakah di antara kalian yang senang berangkat pagi-pagi kemudian setiap hari ke Buton atau ke Atik, itu nama pasar tempat jual beli onta yang paling berkualitas tinggi, kemudian pulang membawa 2 onta yang besar yang sangat menarik tanpa dosa dan tanpa memutus tali silaturahim atau memperolehnya dengan cara yang baik. Sungguh salah seorang hamba pagi-pagi berangkat ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik dari 2 ekor onta. Dan jika yang dibaca 3 ayat, maka lebih baik dari 3 ekor onta. Begitu juga 4 dan selanjutnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini adalah stimulan ya, kepada orang yang beriman untuk membaca atau mengkaji Al-Quran pada waktu pilihan, yaitu waktu ba'da subuh. Maka zikir atau wirid dengan Al-Quran itu ba'da subuh itu waktu yang paling mulia, bahkan waktu yang paling baik untuk menghafal Al-Quran di antaranya waktu ba'da subuh atau sebelum matahari tenggelam. Maka peluangnya sangat besar ya, peluang pahala yang sangat besar yang diberikan kepada Allah oleh semua golongan, baik yang miskin maupun yang kaya, yang pintar maupun yang tidak pintar, yang cantik maupun yang tidak cantik ya, yaitu peluang Al-Quran ya, peluang pahala dari Al-Quran. Maka di sini artinya marilah kita pahami bersama ya, belajar Al-Quran di waktu yang sangat dianjurkan, yaitu setelah ba'da subuh ini ya, akan membuat waktu kita lebih berkah ya dalam keseharian kita. Bahkan Allah menjanjikan kemuliaan ya, belajar di waktu pagi ya, setelah subuh ini. Maka Allah sangat benci ya misalnya tidur di waktu subuh ya, termasuk tidak nyunah ya, tidur setelah waktu subuh ya, kecuali dalam kondisi memang sakit berat dan sebagainya, dalam kondisi yang darurat. Ummahat fillah, kemuliaan tadi adalah menggambarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang melalui Al-Quran kepada hambanya, sehingga begitu jaminannya sangat besar dan mulia di akhirat. Maka kita hendaknya menjadi hamba Allah yang masih diberikan kesempatan hidup ya, hendaklah pandai-pandai menjadikan waktu kita berkah, full pahala dengan Al-Quran yang sangat mudah sekali kita dapatkan, yaitu dengan membacanya. Oleh karena itu kita harus senantiasa semangat untuk mengupgrade diri kita supaya bacaan Al-Quran kita itu seperti yang diingini oleh Rasulullah. Caranya harus betul, hasil suaranya juga harus betul, caranya betul. Maka kita harus belajar ya, bertalaki, berguru. Tidak bisa belajar itu dengan belajar Al-Quran itu dengan nonton YouTube atau dengarkan murotal kemudian menirukan menjadi bisa. Tidak demikian. Belajar Al-Quran harus dengan bertalaki, sebagaimana Rasulullah saja setiap Ramadan selalu mengupdate bacaannya di hadapan Jibril sampai 2 kali khotam setiap Ramadan itu di hadapan Jibril sendiri ya, selalu menyetorkan bacaannya, memeriksakan kondisi bacaannya kepada Jibril alaihi salam. Maka kita sebagai orang-orang beriman adalah bersemangat, tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan aktivilah bisa bersemangat nanti dalam belajar dan bisa berdisiplin. Ya, kuncinya adalah disiplin dalam berangkat belajar Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan didapat, atau kualitas bacaan yang baik akan didapat disertai dengan upaya kita di rumah untuk senantiasa melatih diri kita, minimal ya nanti akan bisa dengan ringan membaca selama 30 menit 1 juz dengan tartil ya, wirid harian kita yang insya Allah kita akan dapatkan.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Siti Solihatin Al-Hafidhoh. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dan pengumuman kelompok yang akan langsung dipandu oleh Ustazah Maryam. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, saya akan membacakan tata tertib santri Rumah Tahsin Permata Quran ya. Oke, yang pertama, menjaga niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, santri wajib mengikuti setiap pertemuan pembelajaran. Jika tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa keterangan, maka dinyatakan keluar dari Rumah Tahsin Permata Quran. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang keempat, menerima dan melaksanakan semua arahan pembimbing dengan senang hati. Yang kelima, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh pembimbing. Yang keenam, santri wajib bersungguh-sungguh dan bersabar dalam belajar. Yang ketujuh, santri membiasakan diri untuk tilawah secara rutin. Yang kedelapan, berdoa kepada Allah agar diberi kefasihan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, menjaga ukhuwah dan kesolidan masing-masing kelompok untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Sekian tata tertib yang saya bacakan. Berikut akan saya tampilkan daftar para pengajar beserta daftar nama kelompoknya. Pengajar Angkatan 6 Rumah Tahsin Permata Quran. Pratahsin Senin sore Ustazah Amni Anami. Pratahsin Selasa pagi Ustazah Maryam Amiratuz Zakiyah. Pratahsin Selasa pagi Ustazah Ani Rodiyah. Pratahsin Selasa sore Ustazah Hanifatul Aulia. Pratahsin Rabu pagi Ustazah Nurul Hidayah. Pratahsin Jumat sore Ustazah Anis Tripurwanti. Pratahsin Jumat sore Ustazah Saminah. Talaki Rabu sore Ustazah Amni Anami. Talaki Jumat pagi Ustazah Sari Fatimah. Tahsin Selasa pagi Ustazah Siti Solihatin. Tahsin Jumat siang Ustazah Nur Anita Palupi. Tahsin Jumat sore Ustazah Ida Aryani. Kelompok-kelompok kelas tahsin. Kelompok pratahsin. Kelompok pratahsin. Kelompok talaki. Kelompok tahsin. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Maryam. Untuk acara yang selanjutnya adalah doa dan penutup. Marilah kita akhiri rangkaian acara Grand Opening Rumah Tahsin Permata Quran Angkatan ke-6 dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya hantarkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku MC, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam hal perkataan maupun perbuatan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.